Oke, kita bertemu lagi di program Open BO bersama Kang Wiwi. Dia anak Kang Wiwi, langsung saja nih Kang Wiwi ya. Oke. Jangan terlalu banyak opening lah, karena saya tahu orang-orang ini masa bodoh dengan opening. Langsung saja kepada pokok permasalahan Kang Wiwi. Nah, jadi ada yang bertanya nih, kan saya punya teman-teman tahu ya program Open BO ini, tahu. Nah, mereka bertanya nih, ada seseorang yang katanya dia tuh punya anak, tapi kan kemarin yang episode pertama ngebahas masalah bahasa ayah, ya kan, bahasa ayah. Nah, kalau misalkan nih ternyata si sosok ayah ini terlalu sibuk untuk mencari uang, untuk memperjuangkan kehidupan anak dan istrinya. Keren. Ngerinya. Tapi dia tuh di sisi lain dia itu merasa, aduh bagaimana nih saya cara membonding anak dengan kesibukan saya. Nah, itu bagaimana Kang Wid untuk rekomendasi solusinya? Baik, untuk para ayah di luar sana, saya pun ayah, Akang Rian juga seorang ayahnya, dulu di luar sana. Jadi gini, nggak usah khawatir, karena kalau bahasa ibu itu sifatnya kuantitas. Kuantitas. Ibu mah 24 jam sehari masih kurang. Masih kurang. Ya kan? Tapi kalau ayah, bahasanya kualitas. Nah, gini, sebelum kita bahas ayah, dulu-dulu juga perlu paham, Barayat perlu paham bahwasanya laki-laki punya bahasa yang berbeda dengan perempuan. Laki-laki itu bahasanya prioritas. Laki-laki itu bahasanya prioritas. Jadi nggak ada tuh namanya laki-laki yang sibuk. Yang ada adalah Anda bukan prioritas. Oke. Betul nggak? Jadi bagi para wanita di luar sana, oh, misalnya aku lagi sibuk yang, maaf, itu mah hanya dalih, bukan dalil. Gitu. Karena yang namanya laki-laki itu bukan prioritas. Contoh gini, ketika laki-laki ayah kahayang, ada kepengen, apa yang terjadi? Wah, dikejar terus. Pengalaman pribadi Kangnya. Saya demi mencari nomor telepon seorang wanita, saya pakai, zaman saya masih pakai Yellow Pages. Yellow Pages. Nah, saya tahu bapaknya namanya Pak Lili. Etama saya sampai kurang lebih 75 rumah saya telepon namanya Pak Lili. Kan Yellow Pages ratusan kan? Dipapai jiji teleponan. Bilang, sampai akhirnya ke yang ke-76 apa ke-77 gitu ya. Nemu, oh Pak Lili namanya anak. Dengan ibunya Pak Lili, betul ada bisa-bisa dengan Nia. Kan ceritanya. Itu nama samaran ya, bukan nama asli, ya. Iya. Nah, dia artinya bahkan ketika kita lagi PDKT kan, yang gimana jemput, ayo aku jemput. Wah, Kak, jika lagu hujan gelap, hujan badak dodar gelap, wah, hujan angin dodar gelap, hujan angin dodar gelap, najan awak rancucut, jauh di jugjug anggang di teang, gitu. Itulah kultur laki-laki. Jadi kita ada bahasa, sibuk karena mencari nafkah. Nah, ini ada dilema kedua. Ini belum terbukti kebenarannya, tapi ini sebuah kayak apa tuh, hukum tak tertulis bahwa bagi laki-laki istri pertamanya ada pekerjaannya. Bagi laki-laki istri pertama ada pekerjaannya. Betul nggak? Ngerasa nggak Kang sebagai laki-laki bahwa Akang tuh suka nggak suka selalu memprioritaskan di alam bawah sadar, memprioritaskan pekerjaan Anda? Iya. Betul nggak? Betul. Karena secara umum hal yang wajar ketika laki-laki itu bonding yang sangat kuat ada dengan pekerjaannya. Oke. Makanya ketika laki-laki sudah pensiun, ada kan program post power syndrome. Kan ada juga program bagaimana perusahaan-perusahaan besar biasanya suka ngadain purna bakti. Kenapa? Karena ternyata terjadi sebuah perubahan mental dan kondisi yang sangat bisa dikatakan vital dan fatal dalam psikologis laki-laki, karena dia sudah tidak ada pekerjaan sehingga seolah kayak separuh dirinya itu hilang. Dan itu butuh di ini kan. Nah, jadi ketika ada dua tadi ya, pertama laki-laki itu berpikir berdasarkan prioritas, yang kedua kalau ternyata istri pertamanya, kalau ini benar ya, ternyata istri pertama laki-laki itu adalah pekerjaannya. Maka dari itu kenyataan yang mengatakan bahwa laki-laki itu bahasa ayah itu adalah sifatnya kualitas adalah tinggal 3 pilihannya. Anda bisa tiap hari, mau seminggu sekali atau sebulan sekali. Kalau tiap hari cukup 15 menit. Setiap hari cukup 15 menit. Luangkan waktu, ngobrol sama anak, main bareng sama anak, hilangkan gadget, jauhkan gadget, ngobrol sama anak, bercanda. Kalau masih kecil main gulat-gulatan, guling-gulingan. Kalau punya tenda, main tenda-tendaan. 15 menit pakai stopwatch juga nggak apa-apa. Kalau tiap hari, aduh tiap hari masa nggak bisa, sibuk pisan, sok atuh seminggu sekali. Kalau seminggu sekali cukup 30 menit. Cukup 30 menit. Rekomendasinya apa? Rekomendasinya nyuci mobil bareng, nyuci motor bareng, gitu kan? Main lempar tangkep, pakai bola. Mau laki mau perempuan sama aja. Hilangkan gadget. Hilangkan gadget. Jadi lebih ke banyak aktivitas fisik.
Oke. Tapi masih di sekitar rumah, gitu kan. Aduh, seminggu sekali mas, saya aja masih sibuk. Sok atuh sebulan sekali. Kalau sebulan sekali ngapain? Keluar, jalan keluar. Minimal 3 jam, minimal 1 jam, maksimalnya ya nggak ada maksimal sih, mau sehari juga boleh. Tapi di sini lebih baik melakukan hobi ayahnya. Melakukan hobi ayahnya. Nah, diajak si anaknya, misalkan Kang Rian hobinya misalkan Mancing. Ajak anaknya mancing. Gitu. Biasanya Kang, banyak orang beranggapan misalkan gini, kok anak saya nggak suka dengan hobi saya? Itu karena bondingnya kurang kuat. Oke. Tapi kalau dari kecil sudah diajakin, dari kecil nih bondingnya sudah bagus, saya berani jamin, saya berani bertaruh, anak itu pasti akan ngikutin hobi ayahnya. Oke. Karena bondingnya sudah kuat, sering ngajak ngobrol, sering diajak, dari kecil ya sering diajak. Makanya tadi minimal kalaupun dia tidak hobi mancing, tapi dia sangat menghargai hobinya ayahnya itu, gitu kan. Tapi sih gak ayah saya hobi mancing sebetulnya, tapi saya ente Kang. Iya. Karena setelah diselidiki ternyata hobi ayah saya itu baru ini. Bukan jadi bukan bonding nakuran, bukan, tapi memang karena baru menemukan ya. Baru menemukan. Jadi ada sama teras mancing, saya terus mancing. Berarti ini bahasa lain dari pentingnya seorang laki-laki punya hobi. Oke. Karena kalau laki-laki nggak punya hobi, aduh mohon maaf ya, walaupun ini belum terbukti secara saintifik, kecenderungannya kalau nggak judi main perempuan. Oke. Gitu kan. Ke arah sana itu gampang banget. Gitu kan. Karena tidak ada hobi. Betul. Dan semua orang tuh butuh hobi. Karena hobi adalah merupakan penyaluran pembuangan psikologis. Penyaluran pembuangan. Ini, kita manusia secara biologis nih, kan ada pembuangannya. Ya. Nggak usah sebutin kan. Ya. Printer aja yang harga 600.000 ada pembuangan tinta kan? Ada. Motor ada pembuangan knalpot? Ada. Nah sama, mental kita juga ada pembuangan. Nah hobi itu ada pembuangan energi-energi negatif kita, mental-mental buruk kita, pikiran-pikiran negatif kita dinetralisnya di hobi. Makanya hobi itu sangat penting. Mengutip perkataan dari Robert Downey Jr. atau Iron Man. Oh iya. Everybody need a hobby. Setiap orang itu butuh hobi. Gitu. Jadi kalau gitu, masalah tadi ayah terlalu sibuk, sok Anda tinggal pilih aja. Mau tiap hari, seminggu sekali atau sebulan sekali, dan tidak usah khawatir. Pertanyaannya adalah bagi Anda, anak Anda prioritas bukan? Gitu. Nah lalu kalau misalkan nih ibunya pun ternyata sama sibuk kerja. Nah, bagaimana tuh kan kalau ibu kuantitas kan? Ya. Nah, tapi kalau ibunya kerja itu seperti apa, Kang? Nah, uniknya gini, Kang. Ketika sang ibu bekerja, maka perannya itu bisa digantikan sama nenek. Perannya digantikan sama nenek. Karena kebetulan, qadarullah ketika anaknya usia 7 tahun ke atas, dia butuh bahasa ayah kan. Nah, sayangnya bahasa ayah ini nih, kalau tidak dapat dari ayah kandung, dia bisa dapat dari figur ayah atau figur laki-laki lain yang tidak harus ayah kandung. Biasanya kalau nggak teman, ya di lingkungan sekitar teman main gitu kan ya. Nah itu agak bahaya. Kenapa? Karena figur ayah didapat di lingkungan luar rumah. Kan kita nggak bisa kontrol ya. Iya. Tapi nggak bisa dari kakek. Karena? Nah karena gini, psikologis Anda sebagai seorang ayah dengan Anda sebagai seorang kakek beda. Sok tanya ke kakek. Ini pengalaman pribadi ya. Dulu saya waktu kecil Kang sama abi saya tuh makan ciki nggak boleh, beli permen dilarang, layangan haram ya. Giliran ke anak cucunya mau ke warung, mangga di jajanan. Tapi apa? Karena ketika seorang kakek udahlah cukuplah saya tegas, saya mendisiplinkan anak saya. Kan keincuman guys, pokoknya pengen kasih sayang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena dia pengen nggak mau kehilangan. Paling sakit loh hati orang kakek ya, ketika anak itu nggak mau main sama kakek. Itu nyeri hati. Itu tuh sangat menyakitkan banget. Maka dari itu mereka akan memberikan cenderung memanjakan. Karena pahitnya mendidik anak sudah lewat gitu. Pengennya tuh memanjakan gitu. Jadi kalau misalkan ibunya kerja mah bisa digantikan oleh neneknya. Betul. Nah, tinggal kembali lagi sang ayah meluangkan waktu, memprioritaskan waktu berdasarkan bahasa kualitas ya di hari-hari tertentu tadi saya bilang gitu kan. Nah, karena ya tergantung anaknya juga sih. Kalau anak 7 tahun ke atas ya tentunya ayahnya selalu perlu memprioritaskan ya mau 15 menit, mau setengah jam, atau 1 jam. Ya itu menariknya. Ada apa dari semua intinya nih Kang, inti dari perbincangan kita tadi ya, enggak Kang? Ya, jadi saya tidak pernah bosan menitik beratkan kepada kaum lelaki, gitu kan. Jadilah laki-laki sejati. Dengan cara apa? Gini, dikagumi orang gampang, jadi kaya itu bisa diusahakan. Tapi satu yang susah buat laki-laki, apa itu? Setia. Enggak.
Betul. Di sini tuh artinya setia pada janji pernikahan. Kan nikah itu kan saya terima nikahnya itu bukan hanya masalah dengan pasangan. Betul. Tapi resiko punya anak. Bukan resiko negatif maksudnya. Ketika dia punya anak, dia perlu setia kepada janji-janji bahwa dia akan menjaga, memberikan sakinah, mawaddah, warohmah. Gitu kan. Tugasnya memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir mah banyak lah yang sukses, banyak yang berhasil. Tapi nafkah batin, nafkah batin itu bukan kebutuhan biologis. Tapi nafkah batin adalah pendidikan, rasa aman, rasa tentram, karakter. Itu adalah merupakan bentuk daripada nafkah batin. Jadi para lelaki di luar sana, daripada mencari orang yang tepat, lebih baik jadikan diri Anda orang yang tepat untuk dipilih. Itu dia ya. Oke Kang Awid, terima kasih ya, karena kalau misalkan sebenarnya serunya kalau diteruskan malah ya beresnya Kang Awidnya. Ya bisa 5 SKS lah. Nah, jadi nanti terus saksikan episode dari Open BO ya, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat. Ya itu saja, terima kasih Kang Wiwi waktunya, terima kasih ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.